Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Maulana Effendi dengan NIM 23155. Di sini saya akan mengerjakan modul 6 yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Di sini kita memiliki tiga tabel. Yang pertama itu tabel pengalamatan. Terus yang kedua adalah tabel host recruitment. Yang kedua itu adalah tabel design recruitment. Untuk yang pertama itu di sini untuk menjawab tabel yang pertama, kita harus mengisi kedua tabel ini. Tapi sebelumnya kita akan mengisi pertanyaan di sini. Nah, di sini Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, nah di sini alamat hostnya bisa di copy, berarti 10 1 0/24. Nah, sudah. Nah, di sini kita isi number of address recruitment-nya. Nah, untuk yang pertama itu IS1 di sini IS1 memiliki 11 host ya, 11 host. 11 host. Nah, untuk IS2-nya di sini memiliki 28 host. Untuk WS1-nya di sini kita memiliki 5 host. 5 host. Untuk WS2-nya di sini memiliki 47 host. 47. Nah, di sini selanjutnya buat desain pengamatan ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Oh, berarti di sini sesuai kurikulum kita mengurutkan mulai dari yang terbesar jumlah hostnya berarti WS2, yang WS2 47 host mulai dari yang terbesar. Selanjutnya IS2, untuk IS2 itu 28 host. Terus lanjut ke IS1, di sini IS1 memiliki 11 host. Untuk WS1 di sini memiliki 5 host. Terus one link-nya di sini yaitu jumlah router, kita mengikuti jumlah routernya itu adalah 2. Berarti di sini kita membutuhkan 2 host. Nah, selanjutnya kita akan mencari network address dan usable host address-nya, terus broadcast address-nya. Nah, yang pertama di sini kita network address-nya itu menggunakan yang diterima oleh pelanggan. Yang pertama ini berarti kita salin, kita tempelkan di sini. Nah, di sini kita ubah grafiknya karena kita memerlukan 47 host. Kita lihat di sini yang bisa menampung 47 host berarti ini kita ambil yang 64 host berarti /26 ya, /26. Sini kita /26. Nah, untuk menghitung first usable hostnya dan broadcastnya itu gampang, kita cukup salin dari sini terus ditambahkan 1. Kita tambahkan ini 1. Nah, untuk mencari broadcastnya itu berarti tadi kita dapat menampung 64 host berarti 0 ditambah 64 berarti 64. Ya, di sini berarti kita 64. Tapi di sini kita kurangi 1. Jadi 63. Selanjutnya di sini berarti 64 tadi, 64. Karena di sini sesuai dari broadcastnya ditambah 1, berarti 64. 3 ditambah 1 64. Terus di sini kita cari prefixnya yang bisa menampung 28 host. 28 host berarti kita akan mengambil yang /27 karena dapat menampung 32. Yang /27 32 host berarti di sininya kita salin terlebih dahulu. Ya, kita di sini salin terlebih dahulu lalu tempelkan. Ditambah 1 berarti 65. Terus di sini ditambah 32, 64 ditambah 32. 96 berarti. 96. Berarti di sini kita 96. Tapi dikurangi 1, jadi 95. Nah, terus di sini 95 ditambah 1 berarti 96. 96. Nah, di sini kita cari yang dapat menampung 11 host. Prefix yang dapat menampung 11 host berarti kita ambil yang /28 karena dapat menampung 16 host. /28
16 berarti di sini 97 kita salin dulu terlebih dahulu. 97 ini bukan 7. Nah, di sini 95 ditambah berapa tadi? Dapat menampung berapa? 16 host. Berarti ditambah 16, 96 ditambah 16 berarti 112. Berarti 111 di sini. Ini 111. Iya kah? Oh iya benar. 111 berarti di sini 112-nya. Di sini 112. Kita cari yang dapat menampung 5 host. Yang dapat menampung 5 host itu adalah /29 karena dapat menampung 8 host. /29 karena menampung 8 host. Terus di sini kita salin terlebih dahulu. Jangan lupa kita salin. Terus tempelkan sini. Ditambah 1 berarti 13. Ya, berarti 13. Terus 112 ditambah berapa tadi? /29 menampung 8 host berarti ditambah 8 jadi 20. 20 dikurangi 1 berarti 19. Di sini 19. Terus berarti di sini 20-nya. 20-nya di sini. Nah, kita cari yang dapat menampung 2 host berarti dapat menampung 2 host yaitu /30. Nah, di sini kita salin terlebih dahulu seperti yang tadi. Salin FL tapi ditambah 1 berarti 21. Terus 120 ditambah 4 berarti 124 dikurangi 1 123. 123. Nah, di sini kita sudah mengisi semua tabel desain requirement-nya. Nah, di sini kita akan mengisi tabel pengalamatannya. Sesuai perintah yang pertama yaitu tetapkan alamat IP yang digunakan. Pertama di subnet yang sesuai ke is untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Nah, di sini kita mencari IP address yang is dengan interface G0/0 yang is. Berarti ke IS1. Di sini IS1 kita salin first usable host-nya. Nah, kita salin terus kita pasang di sini. Nah, untuk subnet mask-nya ini IS1/28 berarti kita lihat di sini /28 ya berarti 240 berarti di sini 255 240 kita cross check lagi. Ya sudah benar. Berarti selanjutnya kita ke interface yang interface G0/1. Berarti di sini 0/1 yaitu ke IS2. Yang IS2 kita salin yang first-nya. Kita salin lalu kita tempelkan di sini. Untuk yang IS2 ini subnet mask-nya itu yang IS2/27 berarti /27 224 berarti di sini 255/224. Nah, selanjutnya kita ke interface yang S0/0/0. Kita lihat di sini berarti terhubung ke routernya itu sendiri berarti ke WAN-link. Paling sini WAN-link-nya. Berarti ini. Terus kita tempelkan. Nah, untuk subnet mask-nya ini di sini /30. Kita cek lagi di sini /30 yaitu 255/255/252. Berarti di sini kita isi 255 255
252. Nah, di sini kita akan cari untuk yang WES-nya. Yang pertama ke interface G0/0/0/0. Nah, ke WS1 berarti kita ke WS1 di sini. Yang WS1 itu ini yang first usable host-nya, berarti kita salin. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, untuk default untuk subnet mask-nya ini yang WS1/248/255/255/255. Nah, untuk yang interface G0/1 yang G0/1 berarti ke WS2. Di sini kita cari yang lihat di sini, kita WS2, yang hostnya kita salin, kita tempelkan di sini untuk IP address-nya, tempel. Terus untuk subnet mask-nya ini /26 berarti 192 ya, 192 255 255 255 192. Nah, di sini ke interface S0/0/0 juga seperti yang tadi, berarti ke one link ini di sini. Nah, dikarenakan tidak sudah dipakai di sini, berarti kita tambahkan 1, terus 122 di sini, berarti ininya masih sama. Kita salin di sini, kita tempelkan saja. Terus di sini selanjutnya kita lanjut ke switch-nya. Nah, di sini tetapkan alamat IP yang digunakan pertama ini subnet sesuai ini sudah, terus tetapkan alamat IP kedua yang digunakan di subnet ke yang sesuai ke switch. Nah, di sini yang untuk ke switch-nya ini kita cari interface-nya IS1. Nah, IS1 berarti ke interface G0/0 yang WES yang is kan. Is berarti kita menggunakan ini dikarenakan ada yang sama, berarti kita tambah 1. Terus untuk subnet mask-nya ini sama. Terus untuk default gateway-nya kita ambil yang IP address dari G0/0. Nah, untuk yang IS2 ini kita lihat lagi yang IS2 ke G1/G0/1. Nanti ini kita salin, kita tempelkan di sini karena ada yang sama tidak boleh, berarti kita tambah 1. Terus untuk subnet mask-nya masih sama di sini, kita tempelkan saja. Terus untuk default gateway-nya kita salin. Nah, selanjutnya untuk WS1 ini kita lihat terlebih dahulu. Untuk WS1 yaitu kita akan mengambil G0/0. Berarti di WES ini ya, berarti ini bukan. Kok masih sama sih? Nah, seperti ini karena ada yang sama, kita tambahkan 1 berarti 23. Terus ininya subnet mask-nya ini masih sama. Terus untuk yang default gateway-nya kita salin, kita tempel. Nah, untuk yang WS kedua kita lanjut ke WS kedua. Untuk WS yang kedua itu interface-nya ke G0/1. Berarti tadi enggak benar berarti. Berarti ini tinggal ke sini, di copy, terus ditempelkan di sini, ditambah 1, terus default subnet mask-nya ini masih sama, kita salin, kita tempel. Untuk default gateway-nya ini yaitu IP address dari WES G0/1, kita salin, kita tempelkan di sini.
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pencarian dari PC. Nah, di sini tetapkan dalam IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Nah, berarti kita tetapkan yang terakhir berarti broadcast. Nah, di sini kita lihat dulu PC E1. PC E1, yang E1 ini ke IS1. Nah, ke IS1 berarti kita ke IS1 yang broadcast berarti ini. Ya, ini. Tapi di sini dikurangi 1. Kurangi 1 berarti 10. Terus ininya IS1 ini. Ini terus default gateway-nya berarti satu ini. Nah, terus ke yang PC E2. Yang PC E2 ini terhubung ke IS2. Berarti kita cari yang IS2 yang broadcast-nya kita copy. Terus kita tempelkan di sini dikurangi 1 di 94. Untuk default yang IS2 ini default gateway-nya ini kita salin, kita tempel. Nah, terus untuk default gateway-nya ini IS2 itu kita tampilkan di sini. Terus kita cari yang PC W1. PC W1 ini kita terhubung ke W1, yang ke W1 berarti kita cari broadcast-nya dari W1. Kita kopikan di sini. Terus kita tempelkan di sini dikurangi 1 berarti 18. Terus untuk W1 ini default gateway-nya ini kita salin, kita tempel. Terus kita cari default gateway-nya. Default gateway-nya W1 ini kita salin aja. Terus tempel. Nah, selanjutnya kita cari PC W2. Untuk PC W2 ini kita terhubung ke WS2. Kita cari broadcast-nya dari WS2. WS2 ini kita salin, terus kita tempelkan di sini. Jangan lupa dikurangi 1, berarti 62. Nah, untuk WS2 ini default gateway-nya ini, terus kita salin, kita tempel, terus kita cari default gateway. Ini lupa salah pengucapan. Ini adalah subnet mask, tapi kita cari default gateway-nya dulu karena subnet mask-nya sudah ditemukan yang ada di W2 berarti WS2 di sini. Nah, ini. Oke, tadi kita salah dalam pencarian default gateway-nya karena mengikuti interface bukan dari broadcast. Nah, sini tahu kah? Berarti di sini PC E1 default gateway-nya itu PC E1 ke G0/0 berarti yang ini. Berarti ini default gateway-nya. Terus yang PC E2 ini terhubung ke E2 ini terhubung ke G0/1 berarti G0/1 ini. Nah, untuk PC W1 ini yang W1 terhubung ke G0/0 yang west. Berarti ini. Ya, ini berarti. Nah, selanjutnya untuk yang PC W2 terhubung ke interface G0/1 berarti di ini. Nah, di sini kita sudah mengisikan tabel pengalamannya. Nah, di sini tadi kita salah penglihatan untuk interface-nya. Untuk yang WS1
Ini tadi saya kira 0/0/0, ternyata 0/0 saja. Berarti di sini kita salin yang dari OS yang interface ini, kita salin, hapus ini. Terus tidak boleh sama, kita tambahkan 1. Terus untuk subnet mouse-nya di sini kita hapus juga. Kita salinkan yang ini. Terus untuk yang PC W1-nya ini juga kita ganti. Nah, ini sudah benar. Selanjutnya kita akan lanjut ke Cisco-nya untuk mengkonfigurasi yang pertama dari routernya terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita akan mulai dengan router yang is terlebih dahulu. Kita konfigurasikan di sini. Terus enter. Yang pertama itu adalah enable. Kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Ini kita ulang lagi. Yang is enable, terus harusnya di sini kita hostname tapi sudah dikasih nama. Terus yang selanjutnya kita konfigurasi terminal. Oke, ini singkatannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan interface G 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, IP address. Nah, ini kita salin saja biar meminimalisir kesalahan dalam mengetikkan. Kita tempel, paste. Terus subnet mask-nya kita salin juga. Nah, terus di sini kita jangan lupa untuk no shutdown, singkatannya no sh. Nah, terus kita exit terlebih dahulu. Exit. Terus kita lanjut ke interface G0/1. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, berarti IP address. Nah, sudah benar tulisannya. Terus kita salin saja di sini. Kita salin, terus kita tempelkan di sini. Kita tempelkan, paste. Terus untuk yang subnet mask-nya di sini kita salin juga. Kita salin, terus kita tempelkan di sini. Terus jangan lupa no shutdown juga. Terus kita exit. Nah, kita lanjut ke interface yang 0/0, berarti interface S0/0. Ya, benar. Terus kita isi IP address-nya, berarti IP address. Kita copy saja di sini. Kita paste. Bentuk subnet mask-nya juga sama, kita copy. Terus di paste di sini. Terus enter, jangan lupa no shutdown. Terus exit. Nah, di sini sudah. Yang is-nya kita lanjut ke west. Nah, di sini kalau sudah, maka interface-nya akan berwarna hijau. Terus kita lanjut ke yang west. Kita geser terlebih dahulu. Nah, pertama kita enter, terus diawali dengan enable lagi. Terus ke konfigurasi terminal, T. Selanjutnya kita ke interface G0/0, interface G0/0. Terus IP address salin.
kita salin, terus kita tempelkan di sini, terus paste. Terus subnet masknya di sini kita juga salin, kita tempelkan di sini. Terus jangan lupa no SH, terus exit. Terus di sini kita masuk ke interface G0/1, interface G0/1. Kita masukkan IP-nya, IP address. Kita salin, disalin terus ditempel di sini. Terus untuk subnet masknya juga subnet mask kita tempel. Sudah, jangan lupa no shutdown. Terus exit, lanjut ke interface yang S0/0, interface S0/0/0. Terus masukkan IP-nya lagi, address kita salin, kita tempelkan di sini. Terus kita salin yang subnet masknya juga, salin subnet masknya. Jangan lupa no shutdown lagi. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk progresnya. Nah, sini progresnya kompresinya sudah 31%. Selanjutnya kita akan lanjut ke switch. Yang pertama itu switch yang IS1. Yang IS1 di sini kita geser terlebih dahulu. Pertama sama enable, terus konfigurasi terminal, terus interface VLAN 1. Terus kita masukkan untuk IP address-nya yang IS1. Kita copy. Oke, kita ketik dulu IP address. Terus kita paste. Terus untuk default subnet masknya kita juga copy. Kita paste. Nah, sudah. Terus jangan lupa no SH. Terus di sini kita exit terlebih dahulu. Kita keluar. Terus kita IP default gateway-nya kita masukkan. Default gateway. Nah, di sini untuk yang IS1 kita salin juga. Salin. Nah, sudah. Di sini kita lihat apakah benar. Cek result. Satu default gateway. Nah, sudah, berarti benar. Berarti kita lanjut ke yang IS2. Kita geser terlebih dahulu. Pertama enable seperti biasa. Terus konfigurasi terminal. Terus interface VLAN 1. Terus kita salin dari yang IS2 di sini. Kita salin, kita tempelkan. Kita ketik IP address dulu. Terus kita tempelkan. Terus untuk subnet masknya kita salin juga.
kita tempelkan di sini. Nah, jangan lupa no SH, terus kita exit, terus kita masukkan yang default gateway-nya, berarti IP default gateway, terus kita salin untuk yang S2 default gateway-nya, kita salin lalu kita tempel di sini. Lupa no SH juga, no SH, nggak usah SH tadi. Sudah, kita lanjut ke yang WS1. Di sini WS1 kita geser terlebih dahulu biar kelihatan tabel pengalamannya. Nah, enable konfigurasi terminal, terus interface VLAN 1, terus masukkan IP address, kita salin, tempel ini, terus kita salin juga untuk subnet masknya kita salin, terus kita tempel. Nah, selanjutnya enter, terus jangan lupa no shutdown, terus kita exit, terus kita masukkan default gateway-nya, IP default gateway, terus kita salin di sini itu yang WS1 ini. Kita salin, kita tempelkan di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke yang WS2. Kita geser lagi biar kelihatan. Cukup. Nah, enable seperti biasa, konfigurasi terminal, terus interface VLAN 1, terus masukkan IP address, di sini kita copy untuk WS2, copy, kita tempel, terus kita masukkan subnet masknya, kita copy, terus kita paste, jangan lupa no shutdown, terus exit, terus kita masukkan IP default gateway-nya, default gateway. Nah, di sini kita salin untuk yang WS2 ini berarti. Ya, sudah. Kita cross check lagi untuk progresnya di sini. Check result, assessment item. Nah, di sini sudah yang WS1. Oh ya, tadi saya kan ada salah memasukkan IP di sini di WS1, tapi sudah saya ubah dan default gateway-nya belum saya ubah. Jadi kita default gateway-nya kita ikutin ini. Nah, sudah. Terus kita akan konfigurasi lagi ulang yang W1 karena tadi ada kesalahan. Nah, setelah itu interface VLAN 1. VLAN 1, terus kita masukkan IP address.
global SH terus exit. Default gateway-nya ini kita baca. Nah, ini sudah untuk yang WS1-nya. Selanjutnya ini tersisa 4, yaitu PC semua. Sekarang kita konfigurasikan untuk yang PC-nya. Nah, di sini konfigurasi PC itu kita mulai dari PC E1. Kita konfigurasikan. Sini subnet masknya E1 255 240 255 255 256 240. Terus untuk IPv4-nya itu ini kita salin, tempelkan. Terus untuk default gateway-nya itu kita salin juga seperti ini ya, udah. Terus kita lanjut ke yang PC E2. Kita masukkan IP address-nya, kita salin di sini, kita tempel. Untuk subnet mask-nya sama, kita tempel. Terus untuk default gateway-nya di sini kita salin juga, terus kita tempelkan. Sudah. Terus kita akan lanjutkan ke yang PCW1, ke IP configuration. Nah, di sini kita salin juga. Kita salin, terus kita tempelkan di sini. Terus subnet mask-nya kita hapus dulu, kita pasang yang di tabel pengalamatan. Kita salin, kita tempel. Terus ininya kita hapus. Default gateway kita sesuaikan di tabel pengalamatan juga. Kita tempelkan. Nah, sudah. Kita lanjut ke PC yang W2. PC W2 IP configuration kita geser dulu. Nah, kita ke IP address, kita salin di tabel pengalamatan, kita tempelkan di sini. Terus subnet mask-nya kita hapus dulu, kita sesuaikan dengan tabel pengalamatan, disalin, ditempel. Terus untuk default gateway-nya juga langkah terakhirnya ini apakah akan selesai tugasnya, kita lihat saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan cek ulang. Nah, di sini completion-nya sudah 100%, berarti sudah benar semua. Nah, di sini assessment itemnya sudah benar semua. Jadi, sekian untuk saya mengerjakan tugas modul 6 ini, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.